Shalom teman-teman, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat di mata kuliah pengantar teologi sistematika dan bibliologi. Di minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana proses Allah mengkomunikasikan dirinya kepada manusia, dan hari ini kita belajar tentang cara Allah dalam mengkomunikasikan dirinya itu di dalam konsep inspirasi atau pengilhaman. Untuk bisa kita lebih memahami konsep ini, mari kita lihat dulu etimologi dari kata inspirasi. Di dalam bahasa Latin, kata inspirasi itu disebut inspirare. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata theopneutos yang terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, kata theopneutos ini berasal dari 2 suku kata. Ada pneo, ada theos. Kalau theos itu adalah Allah dan pneo itu adalah dihembuskan. Jadi theopneutos artinya dihembuskan oleh Allah. Berdasarkan arti daripada pneutematos itu, maka definisi yang kita bisa berikan adalah sebagai pekerjaan Allah melalui Roh Kudus untuk memimpin para penulis dalam menulis penyataan Allah. Nah, perkataan-perkataan yang ada di dalam Alkitab itu merupakan tindakan Allah untuk menuntun para penulisnya. Jadi ada hubungan antara penyataan dengan inspirasi. Nah, hubungannya itu sama-sama Allah yang bertindak dalam mengkomunikasikan dirinya. Nah, kalau Allah mengkomunikasikan dirinya kepada para penulisnya, itu adalah hubungan vertikalnya. Tetapi kalau inspirasi, Allah mengilhami atau menuntun para penulis untuk menulis pernyataan tadi agar manusia di seluruh dunia bisa mengerti siapa Allah yang sebenarnya. Nah, apakah penting untuk kita belajar tentang doktrin inspirasi? Sangat penting sekali. Karena kenapa? Kalau kita tidak percaya pada doktrin inspirasi, maka kita akan meragukan sumber daripada isi daripada Alkitab itu. Dan yang kedua, kalau Tuhan tidak menginspirasikan atau mengilhamkan semua tentang dirinya, maka manusia tidak tahu siapa Allah. Nah, ada beberapa teori pengilhaman ini yang beredar di dalam kalangan kekristenan dan juga di dalam para intelektual yang liberal. Nah, pertama adalah teori pengilhaman mekanis atau pendiktean. Teori ini menyatakan bahwa Allah yang mendiktekan tulisan-tulisan Alkitab itu kepada manusia, dan berbagai gaya bahasa atau kosakata itu berasal dari ilahi. Tetapi kita orang Kristen tidak percaya ini. Kemudian ada pengilhaman sebagian. Mereka mengatakan bahwa Allah mengilhami kepada para penulisnya setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu hanya yang bersifat doktrinal dan kebenaran yang lainnya. Kalau hal-hal yang bersifat sejarah dan manusiawi itu tidak diilhami, dan itu juga tidak kita percaya karena kita punya teori pengilhaman yang sesuai dengan keyakinan kaum Injili. Nah, ada yang ketiga adalah teori pengilhaman bertingkat. Nah, mereka berkata bahwa Alkitab itu ketika diilhami ada yang lebih tinggi nilainya daripada yang lain, sehingga ayat-ayat Alkitab itu memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada ayat yang lain. Nah, ini juga teori yang salah. Ada pengilhaman konsep. Nah, orang-orang ini mengatakan bahwa Allah yang memberikan konsep dan manusia yang mengembangkannya. Nah, ini juga merupakan pengilhaman yang salah. Pengilhaman yang kelima adalah pengilhaman alamiah. Nah, mereka berkata bahwa yang diilhami oleh Allah adalah hanya hal-hal yang rohani, yang kepada
orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara tentang Allah. Dan ini juga merupakan sesuatu yang salah ya. Nah, yang berikutnya adalah pengilhaman mistik. Nah, orang mengatakan atau beberapa para teolog mengatakan bahwa Alkitab itu hanya dituliskan melalui kekuatan ilahi karena bekerja dalam diri mereka. Nah, ini juga merupakan teori yang salah. Nah, bagaimana teori yang benar menurut kekristenan? Nah, teori yang benar dalam pengilhaman adalah Roh Kudus menuntun dalam memilih kata-kata yang dipakai pada tulisan-tulisan yang asli di dalam Alkitab. Karakter dari para penulis manusiawi serta kosakata mereka yang digunakan, tetapi tanpa ada kesalahan. Nah, ada bukti-bukti yang kita pelajari dalam pengilhaman ini. Ada bukti dari Tuhan Yesus, ada bukti dari pernyataan Rasul Paulus, ada bukti dari pernyataan Rasul Petrus. Jadi kita bisa melihat di dalam Alkitab. Jadi berdasarkan dari pengertian data-data di atas, maka pengilhaman dapat dipahami sebagai tindakan Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab tidak menyusun dan mencatat pesannya tanpa kekeliruan dalam bentuk penulisan kata-kata aslinya. Dengan demikian kesimpulan, pengilhaman adalah merupakan proses di mana Allah menafaskan atau meniupkan firman-Nya kepada penulis. Allah lah yang merupakan sumber utama dari Alkitab, dan dialah yang membimbing paling utama dalam menuliskan Alkitab itu, di mana Alkitab ini dituliskan pada fragmen-fragmen atau di dalam buku-buku aslinya. Nah, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana pendapat saudara terkait teori-teori yang sudah ada, teori-teori yang sudah kita ungkapkan, yang ke-6 teori tadi. Kita akan mendiskusikannya, mana yang benar, mana yang salah, dan kenapa kita menolaknya. Nah, kita akan kaji berdasarkan tadi bukti-bukti di dalam Alkitab melalui pernyataan Yesus, melalui pernyataan Paulus, dan pernyataan Rasul Paulus dari tulisan-tulisan Rasul Petrus. Nah, ayo kita berdiskusi dan kita bagi kelompok karena ini adalah 3 pernyataan yang sesuai dengan bukti-buktinya. Kita bagi dalam 3 kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah pernyataan Yesus, kelompok yang kedua pernyataan Paulus, kelompok 3 pernyataan Rasul Paulus. Ayo, mari kita akan berdiskusi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.